Joko menjerit ketakutan. Ia berusaha kabur dari tempat itu. Namun seketika Sentot datang dan menarik tubuh Joko sekuat tenaga. "Pengen mati," ucap Sentot murka. Baru pertama kali ini Joko melihat sahabatnya marah sedemikian rupa. Kui, setan!" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Suara Kala. Sebelum masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like, juga subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan yang mau langsung membaca kisah ini bisa masuk ke akun Twitter @netrasandikala. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Tanpa bisa Joko hindari, ia melihat pria itu seperti mematahkan lehernya. Dengan cepat ia menarik dan melemparkan kepalanya tepat di posisi Joko mengintip. Seketika Joko melompat mundur sampai jatuh tercengkang di tanah. Tubuhnya gemetaran hebat, belum lagi saat jendela di atasnya terbuka dan memperlihatkan sosok tubuh dengan meninting kepalanya. "Tidak sopan," ucap suara dari arah kepala yang terpotong itu. Joko menjerit ketakutan. Ia berusaha kabur dari tempat itu. Namun seketika Sentot datang dan menarik tubuh Joko sekuat tenaga. "Pengen mati," ucap Sentot murka. Baru pertama kali ini Joko melihat sahabatnya marah sedemikian rupa. Kui, setan!" Cerocos Joko hilang kendali. Tak ada jawaban. Justru Sentot menyeret tubuh Joko menjauh. Itu tadi apa? Tanya Joko ketakutan. Belum selesai Joko berbicara, kini tepat di depan mereka berjalanlah sosok laki-laki dengan menenteng kepalanya di tangan. Joko menjerit, merapatkan tubuhnya ke arah Sentot. Tangannya gemetar, memegangi lengan temannya sangat erat. "Shh, menengok," tukas Sentot yang juga terlihat pucat. Tiba-tiba saja pintu terbuka. Mbah Warsih keluar dengan raut wajah merah padam. Ia menuju ke arah Joko dan langsung meludahinya. Joko mengerjap kaget. Ia tak punya keberanian untuk murka. Namun ajaibnya, sosok tanpa kepala yang ia lihat tadi hilang entah kemana. "Maaf Mbah," ucap Sentot menunduk. "Wis, ora apa-apa. Kabeh duwe urusane dhewe-dhewe. Ayo mlebu." "Sudah, tidak ada apa-apa. Semua punya urusan masing-masing. Ayo masuk," pintanya sambil berjalan masuk ke rumah. Sentot dan Joko mengikuti. Sebenarnya Joko sudah ingin pulang, namun dia tahu itu tak mungkin terjadi. Saat masuk ke dalam, Joko mendapati seorang wanita muda. Ia merasa tak nyaman. Perempuan itulah yang dia lihat di dalam kamar tadi. "Besok kesini lagi Nduk, biar selesai urusannya," ucap Mbak Warsih. Wanita itu pun mengangguk, lalu mencium tangan keriput orang tua itu. Sesaat sebelum keluar rumah, ia menatap Joko dengan pandangan mencela, seolah memberi peringatan kalau dia sudah mengganggu hidupnya. "Punya urusan apa?" tanya Mbah Warsih tenang dan dalam. Tiap kata yang diucapkan pria itu membuat Joko begitu sungkan. "Ini Mbah, teman saya ada masalah," jelas Sentot. "Masalah apa? Mau kaya raya? Apa digandrungi perempuan?" tanya Mbah Warsih. Sentot buru-buru menjelaskan maksud dan tujuan mereka, sedang Joko hanya diam. Matanya terus mengawasi sekitar dengan waspada. Mbah Warsih memangut-mangut. Ia berjalan ke arah Joko, menyentuh keningnya pelan. "Ra yakin aku karo mental bocah iki. Apa siap kowe dadi wong sugih?" "Tidak yakin aku dengan mental bocah ini. Apa sudah siap kamu jadi orang kaya?" kata Mbah Warsih. Joko merasa tersindir. Ia sigap menatap manik mata Mbah Warsih. Namun, itu hal yang ia sesali,
Karena sepersekian detik ia merasakan tubuhnya seperti tersengat listrik. Seketika Joko menundukkan pandangannya. Ia benar-benar ngeri dengan pria tua ini. Padahal di desanya, Joko termasuk orang yang ditakuti sebagian warga. Sentot tiba-tiba menyenggol lengan Joko. Siap mbah, ucap Joko gagu. Masalah dunia kok maunya instan ya le? Tanya Mbah Warsih. Joko dan Sentot terdiam, seolah pria tua itu sedang mengejek mereka berdua. Tapi itu semua pilihanmu. Ini ada persyaratannya. Kalau setuju, tidak bisa dibatalkan yo. Siap, ucap Mbak Warsih. Joko tampak berpikir. Apa harus menggunakan tumbal mbah? Tanya Joko takut-takut. Ya ora mesti, tergantung penjaluke. Ya tidak pasti, tergantung permintaannya. Jelas Mbah Warsih. Joko tampak berpikir, ia sebetulnya enggan jika harus menggunakan tumbal. Tetapi harus pakai cara apa lagi untuk mendapatkan uang sebanyak itu? Joko mengangguk, langsung menjelaskan semua keinginan dan permasalahannya. Mbah Warsih tak menyela sepenggal pun ucapan Joko. Ya sudah, nanti aku beri syarat-syaratnya, tanya Mbah Warsih. Setelah Mbah Warsih memberikan daftar apa saja yang harus dibawa, mereka memutuskan untuk segera pulang. Jok, kamu kalau di sana jangan sembarangan. Mbah Warsih itu bukan dukun abal-abal. Dia bisa dengan mudah membunuhmu, ucap Sentot. Edian, kenal wong koyok ngono kok ngede kowe. Pantes bojomu iso luluh. Lah sektimen. Gila. Kenal orang seperti itu dari mana? Pantas istrimu bisa luluh. Lah, orang sakti, ucap Joko. Sudah, itu tidak penting. Besok aku bantu menyediakan syarat-syaratnya, ucap Sentot. Iya, aku pinjam uangmu dulu ya, jawab Joko yang semakin yakin kalau Mbah Warsih bisa menjadi solusi permasalahannya. Sudah, gampang itu. Kenapa? Mikirin apa? Tanya Sentot saat mendapati ekspresi Joko yang terlihat cemas. Aku kepikiran, kalau aku kaya, nanti bakal jadi omongan tetangga, ujar Joko. Sentot pun mendengus. Gampang itu, bilang aja, kamu kumodali untuk jualan ayam. Beres toh? Ucap Sentot santai. Joko tersenyum. Temannya ini memang jago sekali untuk berbohong. Joko terbangun dengan harapan baru. Kali ini yakin sepenuhnya dia dan Ratna bakal menjadi rukun. Belum lagi bayangan bisa menyenangkan anak istrinya kelak. Pasti semua bakal terasa indah. Sambil bersiul, Joko melangkahkan kakinya menuju kamar mandi. Siang ini ia sepakat untuk bertemu dengan Sentot guna mencari syarat ritual itu. Kenapa kamu senyum-senyum? Tanya Ratna yang ternyata memperhatikan Joko dari tadi. Senang aja, aku dapat pekerjaan. Hari ini mulai kerja, mungkin bisa lembur nanti, ucap Joko. Ratna tampak meragukan. Kerja? Lembur? Iya, Sentot kemarin mengajakku kerjasama untuk mengelola peternakan ayam miliknya, ucap Joko asal. Mas Sentot? Tanya Ratna kembali. Kenapa? Tidak percaya? Kamu tahu kan kalau istrinya itu juragan ayam? Kata Joko sebal. Ratna mengangguk-anggukkan kepalanya. Ya bagus deh. Jadi bisa kan 2 bulan lagi beliin aku rumah? Tanya Ratna. Kali ini Joko menjawab dengan penuh keyakinan. Jangankan rumah, tanah besar milik juragan Jamal di ujung desa pun bisa kubelikan untukmu, ucap Joko sesumbar. Ratna menyeringai tipis. Ia hampir tertawa dengan ucapan suaminya itu. Dasar pembohong, pikirnya. Namun Ratna tak mau menghina, setidaknya tidak untuk saat ini. Oh ya? Wah, sebentar lagi aku jadi juragan tanah dong, sindir Ratna. Tapi sepertinya Joko tak peka akan hal itu. Justru ia terkekeh dan mencium kening Ratna lembut. Jelas toh sayang, ucapnya langsung masuk ke kamar mandi. Singkatnya,
Siang itu Joko dan Sentot mencari semua keperluan yang dibutuhkan. Sengaja mereka belanja di kota sebelah agar tak ada orang yang tahu. Sudah semua ini, kepala kerbau, ayam hitam, kemenyan, dupa, apalagi yang belum? Tanya Joko sambil memeriksa barang-barang di hadapannya. Kembang belum, ucap Sentot. Oh iya, kasihan nanti saya tanya kalau nggak ada kembang, kata Joko sumringah. Sentot menggelengkan kepala. Mulut Joko itu kadang tak bisa dikontrol. Selain cacian, yang keluar hanya keluhan saja. Malamnya mereka bersiap untuk menyambangi rumah Mbak Warsi lagi. Kali ini Joko sudah siap dengan jaket tebal lusuh miliknya. Perjalanan terasa begitu singkat. Tanpa Joko sadari, ia sudah sampai di pekarangan rumah Mbak Warsi. Tampak pria tua itu sedang duduk santai di amben di depan gubuknya. Mrene, si Mbah bergawe telur godhog loh, mumpung isih panas. Sini, si Mbah baru buat ketela rebus. Mumpung masih panas, ucapnya sambil melambai ke arah kami. Joko tampak tak sabar. Ia sudah bernafsu untuk memiliki harta berlebih dengan cara instan yang paling mudah dikerjakan. Cukup lama mereka membicarakan hal remeh, hingga saat waktu hampir menyentuh jam 12 malam, Mbah Warsi meminta mereka untuk bersiap. Persyaratannya sudah kalian bawa? Tanya Mbah Warsi. Spontan Joko dan Sentot mengangguk. Ya sudah, siap-siap. Nanti yang melakukan kamu sendiri, Ona, ucap Mbah Warsi langsung melangkah masuk ke dalam rumah. Kira-kira seperti apa ritualnya ya, Tot? Tanya Joko penasaran. Tidak tahu. Aku juga belum pernah melakukan ritual untuk pesugihan. Ingat yo, jangan sampai mau. Kalau harus pakai tumbal, saut Sentot. Joko mengangguk, sepakat dengan apa yang diucapkan oleh sahabatnya itu. Mungkin ia bakal mundur kalau harus menyediakan korban nyawa. Sudah siap? Ayo, pinta Mbah Warsi sambil membawa lampu petromak. Mereka berjalan menyusuri pinggiran hutan. Tampak Joko dan Sentot kepayahan saat melewati jalan setapak dengan kanan kiri hanya berupa semak dan pohon tinggi menjulang. Sedangkan Mbah Warsi, ia begitu santai dan terus melangkah tanpa halangan. Sesekali pandangan Joko melihat ke arah Mbah Warsi, namun seketika itu pandangannya kembali menghadap ke tanah ketika mendapati ada siluet hitam berjalan di samping laki-laki tua itu. Joko tahu jika laki-laki itu pasti memiliki perewangan, sosok dedemit yang bisa dikatakan sebagai penjaga. Akhirnya mereka sampai di sebuah tanah lapang. Di tengah area itu terdapat satu pohon yang cukup besar dan sumur tua yang tak terawat. Sudah, di sini saja. Mana obor rampenya? Taruh tepat di pinggir sumur, ucap Mbah Warsi. Lalu ia berjalan menimba air sumur dengan ember yang terbuat dari kayu. Setelahnya, Mbah Warsi duduk bersila dan membakar kemenyan serta dupa. Joko, kesini, ucap Mbah Warsi. Joko dengan batin waspada berjalan mendekat. Jujur saja, ia khawatir bakal terjadi sesuatu yang mengerikan. Dalam pikirannya, selalu muncul sosok pocong dengan rupa yang begitu menyeramkan. Seketika Joko bergidik ngeri, membayangkan saja sudah membuat nyalinya ciut. Mbah Warsi meminta Joko untuk duduk di sampingnya. Kini bau dupa dan kemenyan menyeruak hebat di hidungnya. Belum lagi bau amis dari darah ayam hitam yang sedang disembelih Mbah Warsi di atas kepala kerbau. Buka bajunya, tidak usah berpakaian, pinta Mbah Warsi. Joko menurut, melepaskan semua pakaian dan kembali duduk bersila. Sesaat kemudian laki-laki tua itu bergerak tepat di belakangnya. Tetes air kental berbau anyir menetes di kepala Joko. Terus saja Mbah Warsi menuangkan campuran darah ayam hitam itu ke kepala Joko. Joko hampir muntah, manakala darah juga membasahi wajahnya. Bahkan ia merasakan kalau darah itu juga menetes di bibirnya. Bangun, sekarang mandi di sumur itu. Setelahnya duduk di sini, dengarkan yang memberi syarat. Tidak boleh lari dan tidur, paham? Jelas Mbah Warsi.
Joko langsung menatap ke arah Mbak Warsih. Ia tak menyangka bakal ditinggal di tempat ini sendirian. Bagaimana kalau nanti ada hewan buas? Bagaimana kalau nanti dia mati kelaparan atau kedinginan? Atau bagaimana jika muncul pocong yang ia takuti? Wes, ora usah khawatir. Kalau hatimu tidak mantep, ya dibatalkan saja, kata Mbah Warsih menyeringai mengejek. Joko tanpa ragu menganggukkan kepalanya. Tidak mungkin seorang Joko diremehkan. Baginya cukup hanya Ratna yang boleh melakukan itu semua. Segera setelahnya Sentot dan Mbah Warsih kembali ke gubuk. Mereka meninggalkan Joko dalam keadaan telanjang bulat di tengah hutan. 10 menit pertama, Joko tak mendapati apapun. Yang ia rasakan hanya udara dingin yang begitu menyayat kulit. Belum lagi bau amis yang ditimbulkan oleh darah ayam yang belum bersih sepenuhnya di tubuh Joko. Hingga beberapa saat kemudian Joko merasakan ada pergerakan di dekat sumur. Hatinya sudah kalut. Ia berniat untuk lari, takut jika itu adalah ular atau hewan lainnya. Namun pesan Mbah Warsih jelas, ia tak boleh pergi ataupun tidur. Lantas Joko bersikukuh. Ia mencoba menguatkan batinnya dengan membayangkan baskom besar penuh terisi uang. Joko langsung membuka mata. Namun ia memekik ketakutan. Ia tak menyadari, bahkan tak merasakan ada benda yang bergerak di sekitarnya. Lantas kenapa sudah ada banyak sekali pocong di sekitarnya? Joko langsung memejamkan matanya kembali, berharap apa yang ia lihat hanya imajinasinya saja. Perlahan dia buka kembali matanya, namun seketika ia tutup saat di depannya persis terdapat wajah pocong yang begitu busuk dan memualkan. Asu, minggat toh, batin Joko mengumpat. Setelahnya Joko mendengar suara berisik, seperti suara gamelan kesenian yang ditabuh beberapa meter di sampingnya. Istri opo anakmu? Bisik suara laki-laki lirih di telinga Joko. Ia tak menjawab, masih terus fokus agar rasa takut di hatinya segera hilang. Karena suara-suara berisik itu semakin menjadi. Bahkan parahnya Joko juga merasakan hembusan angin datang begitu cepat. Ia hanya bisa pasrah sekarang. Kalaupun ritual itu tak berhasil, ia bakal menerima konsekuensi untuk berpisah dengan Ratna. Mas Joko, terdengar suara lirih wanita. Joko tak menggubris. Ia yakin kalau wanita itu bukanlah manusia. Di pikirannya terus terbayang sosok pocong yang tadi ia lihat. Mas, bangun. Aku diminta Mbah Warsih untuk memberikan ini, ucap wanita itu sambil mengelus paha Joko. Seketika tubuh Joko bergetar saat merasakan sentuhan perempuan itu begitu nyata. Mas, kok malah merem? Mau kaya tidak? Tanya perempuan itu. Joko membuka mata perlahan, dan betapa terkejutnya dia saat mendapati perempuan yang begitu cantik duduk bersimpuh di depannya. Ucap Joko canggung langsung menutup kemaluannya. Wanita itu terkikik lantas ia berdiri, mengambil baskom dan menaruhnya di depan Joko. Jadi, siapa yang mau dipilih? Tanya wanita itu. Joko yang begitu terpesona dengan wanita di depannya hanya mengangguk bodoh. Ia tak menyadari pertanyaan dari sosok itu. Janji ya mas, ucap perempuan itu. Joko meneguk salivanya. Ia benar-benar berhasrat dengan wanita itu. Iya janji. Namamu siapa dek? Tanya Joko. Sekar Ayung. Sini mas, darahmu taruh di tempat ini, ucap perempuan itu. Joko yang sudah hilang akal menerima belati yang diberikan sosok itu. Lantas ia menyayat jarinya dan meneteskan darah tepat di atas kepala kerbau. Nuwun yo mas, bayarani engkon jaluk Mbah Warsih. Tak tunggu sebulan maneh pas rembulane mertek. Terima kasih ya mas, bayarannya nanti minta Mbah Warsih. Aku tunggu sebulan lagi waktu rembulannya muncul, ucapnya berdiri lalu melangkah pergi. Joko terus menatap wanita itu sampai menghilang dari pandangan. Kini suasana kembali sunyi. Bergidik ia segera menutup matanya erat, takut sosok pocong tadi muncul kembali. Sementara itu, Ratna di rumah tidur dengan gelisah. Ia merasa tubuhnya begitu panas.
Belum lagi bayi yang ada di kandungannya terus menendang-nendang. "Cak Bagus, anak ibu, kenapa toh?" tanya Ratna sambil mengelus perutnya. "Aduh," ucap Ratna saat merasakan tendangan anaknya begitu kuat. Ia melihat ke arah jam dinding. Sudah hampir subuh tapi suami bodohnya itu juga belum pulang ke rumah. Ratna bangkit hendak pergi ke kamar mandi sekalian membuat air hangat. Namun saat membuka pintu kamar, tubuh Ratna merinding hebat. Ia sering ditinggal Joko sendirian, tapi kenapa rasanya rumah ini begitu sunyi? Perlahan Ratna melangkah ke kamar mandi. Ia mencoba untuk menghidupkan saklar, namun sepertinya bohlam lampu itu putus. Hingga saat ia masuk ke dalam dapur, "Mas Joko," kata Ratna saat melihat siluet orang sedang jongkok di ujung dapur. Orang itu bergeming, masih duduk dengan posisi jongkok membelakangi Ratna. "Ngapain sih?" ucap Ratna jengkel melangkah menuju ke sudut dapur. "Mas," panggil Ratna sambil menepuk punggung orang yang dikira suaminya. Sosok itu membalikkan tubuhnya perlahan. Namun betapa terkejutnya Ratna. Bukan Joko suaminya yang ia lihat, akan tetapi makhluk aneh dengan mata juling, bibir sumbing serta lidah yang menjulur sampai perutnya.